Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Saifullah Nur Hidayat. Saya dari jurusan Teknik Elektro 03 Tel 001. NIM saya 201010100104. Yang terhormat Bapak Abdurrahman STMT selaku dosen pengampu mata kuliah dasar komputer dan pemrograman. Baik, pada video kali ini saya akan membahas pertemuan keempat, yaitu perintah if else dalam software Python. Langsung saja kita ke lembar Pythonnya. Langsung saja kita tulis, kita belajar if else. Nah, if else itu apa sih? If else itu adalah suatu kondisi, suatu beberapa kondisi di mana kita harus di mana akan memberikan suatu pernyataan yang betul. Dari beberapa kondisi nanti akan ada muncul pernyataan yang akan betul dari perintah yang akan kita masukkan. Contohnya itu misal A itu misalnya 4, mungkin 6. B itu misalnya 7. C itu misalnya 8. Langsung saja kita if, jika A lebih besar daripada B, kita print A lebih besar daripada B. Terus kita if jika B itu lebih besar daripada A, C, kita print B besar daripada C. Terus if C itu lebih besar daripada daripada 9. Nah, kita print C lebih besar daripada 9. Kita jalankan, apakah hasilnya akan keluar. Kita langsung run saja. Nah, tidak keluar. Kenapa ya? Karena di sini perintah yang pertama itu A if jika A lebih besar daripada B. Nah, A di sini itu sedangkan 6. Nah, B-nya itu 7, maka perintah A lebih besar daripada B itu tidak akan keluar. Sama seperti B, perintah B lebih besar daripada C, dan C lebih besar daripada 9. Caranya gimana? Kita ubah saja. Misal di sininya itu 7, B-nya itu 6. Nah, di sini C-nya itu misal 5. Nah, di sininya mungkin 4. Langsung saja kita run. Nah, maka hasilnya di sini A lebih besar daripada B, B lebih besar daripada C, dan C lebih besar daripada 9. Maksudnya itu if A lebih besar daripada B, ya tentu sudah jelas A-nya itu 7, B-nya itu 6, maka hasilnya akan keluar A lebih besar pada B. Terus yang B lebih besar pada C, B-nya 6, C-nya 5, maka hasil akan keluar. Dan terakhir C-nya itu lebih besar daripada 4, ya C di sini 5, tentu akan lebih besar daripada 4. Maaf, di sini 4.
Nah, di sininya C lebih besar pada 4. Nah, terus misal kalau kita buat suatu kondisi lagi, jika misal kita membuat dua if else, misal A nya itu 5, B nya itu 6, kita if A lebih besar pada B, A lebih besar, terus kita print A lebih besar daripada B. Terus nah, terus kita masukkan else. Else-nya itu nilai Anda tidak mencukupi. Kita lihat hasilnya. Nah, maka kenapa yang keluar itu nilai Anda tidak mencukupi? Karena di sini perintahnya itu adalah A lebih besar daripada B. Nah, sedangkan A di sini 5, B-nya itu adalah 6, maka yang akan terjadi yang keluar itu adalah ini. Maksudnya itu perintah di sini itu akan memilih dari statement tersebut akan memilih mana yang akan betul atau yang akan keluar nanti. Bisa jadi yang ini atau yang ini. Kalau misalnya yang A lebih besar daripada B, kita ubah saja di sininya itu A-nya 7. Nah, maka yang akan keluar ini. Kita coba. Nah, A lebih besar daripada B, maka yang akan keluar itu adalah kondisi yang ini. Lalu bagaimana kalau misal kita menggunakan input data? Input data itu yang kemarin kita sudah pelajari, itu misal sininya itu ininya kita belah input input berapa nilai Anda. Kita masukkan apakah bisa atau akan terjadi error. Sini 7. Nah, kan error. Kenapa? Karena di sini ada name B-nya. Jadi lebih baik kita off-kan saja dulu. Kita ubah dulu nanti str sama int-nya. Maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan. Kita sini input berapa nilai Anda. Kita masukkan di sininya. Misal kita run dulu dah. Kita run dulu. Sini akan keluar pernyataannya. Misalkan nilai kita 5. Kita cetak sini 5. Nah, kita akan 5 ini akan kita masuk ke variabel A-nya. Kita input A. Sininya 5, maka akan hasil sini kita cetak 5. Nah, kita enter lagi 5. Terus kalau misal kita terus gimana kalau misal kita akan membuat di sininya di sini nanti akan ada 2 pilihan. Mohon maaf, nilai Anda
sudah terpenuhi. Lalu sininya mohon apakah bisa? Nah, kan akan error. Kenapa? Karena di sini b-nya itu nggak ada variabel di sini tuh kita tidak masukkan. Caranya itu gimana? Misal kita yang pertama tuh harus membenarkan str dan int-nya. Ini kita off dulu. Kita akan masukkan, maksudnya str dan int itu apa? Maksudnya str itu type datanya itu di sini 5. Nah, type 5 itu kan int. Kalau type A itu ini. Nah, type A itu str. Jadi maksudnya itu kita harus merubah dulu si variabel A ini, type A-nya itu kita ubah ke integer. Caranya itu bagaimana? Langsung saja. Caranya itu kita tambahkan variabel integer di sini dan buka kurung input dan kurung tutup. Kita tambahkan saja. Maaf, kita variabelkan dulu di sini. Bagaimana? Type A. Nah, kita akan ubah si type A ini menjadi integer. Kita ke sini, terus kita tulis di sininya int, buka kurung input. Sini kita tutup kurung lagi. Terus kita run saja. Nah, masukkan nilai Anda 5. Nah, 5. Kita lihat apakah sudah berubah kelasnya dia, apakah masih type integer. Nah, maka akan berubah di sini kelas integer. Nah, kalau sudah ini, kita bisa membuat dua kondisi di sininya dengan kondisi input data. Jadi input data sama if else kita bisa gabungkan. Kita run dulu. Ya, 5. Oke. Nah, caranya itu langsung kita buka saja ini, kita naikkan lagi. Terus untuk A coba kita run, apakah bisa? Oh, kita ini kenapa name error? Oh iya, maaf. Di sini itu belum kita masukkan variabel ya. Misal 7. Kita run. Nah, berapa nilai Anda? Misal 5. Kita cetak keluar 5 dan apa yang keluar? Nah, mohon maaf, nilai Anda tidak terpenuhi. Nah, jadi yang keluar itu adalah ini. Maksudnya itu apa? Maksudnya ini ya variabel 5 ini adalah variabel A, dan apakah 5 itu lebih besar daripada 7? Tentu saja tidak, ya, maka yang akan keluar itu adalah ini. Bagaimana misal kita masukkan di sininya itu, kita run dulu. Kita run. Nah, berapa misal 8. Kita cetak keluar 8 dan nilai Anda sudah terpenuhi. Kenapa? Ya tentu 8 itu lebih besar daripada 7. Bagaimana misal nilainya itu kita 7? Caranya itu gimana? Kita tambahkan saja di sininya itu sama dengan. Nah,
kita run, terus kita tulis di sininya 7, yang keluar itu apa. Enter. Nah, nilai Anda sudah terpenuhi, maka yang akan keluar itu yang ini, bukan yang bawah. Baik, mungkin cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata, perbuatan, sikap saya maupun contoh program yang saya berikan ini mungkin ada yang salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.